Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman sekalian, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS. Boleh juga ya untuk berlatih soal ujian akhir semester atau penilaian akhir semester mata pelajaran IPS tema 2 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, di bawah ini makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia kecuali A. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, B. Pengakuan kepada dunia luar, C. Tonggak sejarah negara Indonesia, D. Menurunkan martabat dan derajat bangsa Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, menurunkan martabat dan derajat bangsa Indonesia bukanlah makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian soal yang kedua, tokoh pahlawan proklamasi adalah A. Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik, B. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, C. Sayuti Melik dan Laksamana Tadasi Maeda, D. Soekarni dan Fatmawati. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Kemudian soal yang ketiga, teks proklamasi dirumuskan oleh A. I.R. Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, B. I.R. Soekarno dan Soekarni, C. Sayuti Melik dan Laksamana Tadasi Maeda, D. Soekarni dan Fatmawati. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian soal yang keempat, Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta di A. Rumah Soekarni, B. Rumah Dr. Andes Muhammad Hatta, C. Rumah Insinyur Soekarno, D. Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, di Rumah Laksamana Tadasi Maeda. Kemudian soal yang kelima, tokoh yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Fatmawati, B. Sayuti Melik, C. Soekarni, D. Insinyur Soekarno sendiri. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, Soekarni. Jadi Soekarni adalah tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kita lanjut ke soal yang keenam. Tokoh yang mengetik teks proklamasi adalah A. Bung Tomo, B. Sayuti Melik, C. Ahmad Subarjo, D. Soekarni. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi dari hasil tulisan tangan I.R. Soekarno sendiri ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketujuh. Salah satu pengibar bendera Sangsaka Merah Putih pada saat peristiwa proklamasi adalah A. Terauchi, B. Arnold, C. Abdul Latif Hendraningrat, D. Jenderal Malabi. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera merah putih pada saat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian soal yang kedelapan, tokoh yang menjahitkan bendera merah putih pada upacara peristiwa proklamasi adalah A. Muhammad Hatta, B. Surani, C. I.R. Soekarno, D. Fatmawati. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, yaitu Fatmawati. Jadi Fatmawati adalah tokoh yang menjahitkan bendera merah putih yang digunakan pada saat
upacara peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-9. Pertempuran Surabaya terjadi pada A. 30 Maret 1949, B. 10 November 1945, C. 13 Mei 1945, D. 8 Agustus 1945. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, terjadi pada 10 November 1945. Kemudian soal yang ke-10. Pasukan yang menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara adalah pasukan A. Inggris, B. Belanda, C. Jepang, D. Portugis. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, pasukan Inggris. Jadi pasukan Inggris adalah pasukan yang menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara, ya. Kemudian soal yang ke-11. Pertempuran Ambarawa diawali oleh mendaratnya tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang. Tentara sekutu mendarat di Semarang pada tanggal A. 17 Oktober 1945, B. 18 Oktober 1945, C. 19 Oktober 1945, D. 20 Oktober 1945. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, 20 Oktober 1945. Kita lanjut ke soal yang ke-12. Sekutu mengingkari janji yang telah disepakati sehingga terjadi pertempuran berkobar di Ambarawa pada tanggal A. 15 Desember 1945, B. 12 Desember 1945, C. 10 April 1945, D. 16 Maret 1945. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, 12 Desember 1945. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal A. 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947, B. 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, C. 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949, D. 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Tentu perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal A, ya, jawabannya adalah A, yaitu terjadi pada tanggal 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947. Kemudian soal yang ke-14. Perjanjian Renville terjadi pada tanggal A. 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947, B. 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, C. 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949, D. 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Perjanjian Roem-Roygen terjadi pada tanggal A. 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947, B. 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948, C. 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949, D. 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, yaitu 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949.
Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-16. Konferensi meja bundar terjadi pada tanggal, perhatikan tanggalnya dari A, B, C, dan D ya. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya. 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 ya. Kita lanjut ke soal yang ke-17. Hasil perundingan Linggarjati menyatakan bahwa Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia secara de facto yang meliputi A. Sumatera, Jawa, dan Bali, B. Sumatera, Jawa, dan Madura, C. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, D. Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian soal yang ke-18. Hasil perundingan Renville menyatakan bahwa Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia yang meliputi A. Sumatera, Jawa, dan Bali, B. Sumatera, Jawa, dan Madura, C. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, D. Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-19. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 20 Agustus 1945. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-20. Tokoh yang mengambil teks asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno yang dibuang ke tempat sampah adalah A. Sayuti Melik, B. BM Dia, C. Abdul Latif, D. Soekarni. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, BM Dia. Jadi BM Dia adalah tokoh yang mengambil teks asli proklamasi ketika dibuang ke tempat sampah ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal IPS ya, tema 2 kelas 6 SD semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share teman-teman kalian ya. Terima kasih juga yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.